Menjelang FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Bangladesh, pecinta sepak bola tanah air mendapat kabar gembira. Ya, PSSI melalui Ketua Umum Muhammad Iryawan mengabarkan pertandingan tersebut boleh dihadiri oleh penonton langsung di stadion. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda bakal melakoni laga persahabatan kontra Bangladesh pada Rabu 1 Juni 2022 mendatang. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Kabar ini tentunya jadi angin segar bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia yang sudah lama tidak mendukung Timnas Indonesia berlaga secara langsung di stadion. Di sisi lain, hal itu jadi pengalaman pertama bagi Sinteyong bisa bermain langsung di hadapan fans Timnas Indonesia. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketum PSSI Muhammad Iryawan lewat laman resmi PSSI pada Sabtu 28 Mei 2022. Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihak penyelenggara bakal menjual tiket pada pertandingan tersebut. Tentu saja kabar tersebut bakal disambut dengan sukacita oleh para supporter setia Timnas Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sebab setelah pandemi COVID-19 mereda, baru kali ini pertandingan skuad Garuda di tanah air bisa kembali disaksikan langsung di stadion. Keputusan tersebut pun pastinya dibuat oleh PSSI setelah melihat kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik di Indonesia. Pemerintah sendiri telah memperbolehkan ajang olahraga untuk bisa dihadiri langsung oleh penonton sejak gelaran MotoGP Mandalika 2022 lalu. Namun sampai saat ini belum diketahui berapa jumlah tiket yang akan dijual. Jika sesuai dengan kapasitas Stadion Sijalak Harupat, maka kemungkinan ada sekitar 30.000 tiket bakal disediakan oleh pihak penyelenggara. Sebagai informasi, dalam pertandingan kontra Bangladesh, pelatih Timnas Indonesia memanggil 29 pemain yang mayoritas diisi oleh para penggawa yang tampil di Piala AFF 2020 dan SEA Games 2021 lalu. Alhasil para penonton bisa menyaksikan langsung bagaimana Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangku Alam membombardir pertahanan lawan. Lebih lanjut, Sinteyong merasa cemas jelang laga melawan Bangladesh di FIFA Matchday mendatang. Penyebabnya ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang cedera. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri jelang laga final Matchday kontra Bangladesh yang akan digelar pada 1 Juni 2022. Usai menjalani latihan pemulihan di Jakarta, Timnas Indonesia pun kini fokus berlatih dengan bola. Sinteyong pun membeberkan menu yang diterapkannya pada latihan perdana. Timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan akurasi umpan dan kontrol bola sehingga diberi menu latihan passing. Lebih lanjut, Sinteyong juga membeberkan kondisi terkini skuadnya. Namun Sinteyong memberikan kabar yang kurang enak didengar. Ia mengungkapkan anak asuhnya ada yang mengalami cedera, namun dirinya tidak memberitahu siapa pemain yang dimaksud. Cedera yang dialami penggawa Garuda diharapkan tidak parah dan akan pulih sebelum FIFA Matchday. Masih ada beberapa pemain yang mengalami cedera dan fokus menjalani rehabilitasi. Saya cukup khawatir, tapi secara umum kondisi pemain cukup baik, kata Sinteyong. Ajang FIFA Matchday tentu amat penting bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, ajang tersebut merupakan ajang untuk menambah poin peringkat FIFA. Timnas Indonesia mempunyai peluang besar mengambil posisi tuan rumah Piala Asia 2023 menggantikan Cina yang mengundurkan diri. Infrastruktur untuk Piala Dunia U20 pun bisa digunakan. AFC belum juga menunjuk tuan rumah Piala Asia 2023 usai mundurnya Cina pada 14 Mei lalu karena beralasan masih adanya pandemi COVID-19. Namun Federasi Sepak Bola Asia itu sudah menawarkan kepada seluruh anggotanya untuk bisa menggelar event tahunan tersebut. AFC meminta seluruh anggotanya merespon dengan baik dan menunggu jawaban mereka hingga akhir Juni ini. PSSI sendiri sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia juga mendapat tawaran tersebut, namun belum juga merespon. Bila Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah, maka Timnas Indonesia akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Pasukan Garuda tak perlu berebut 11 tiket tersisa di kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8 hingga 14 Juni 2022. Tak cuma itu, peluang Indonesia jadi tuan rumah sebenarnya terbuka cukup lebar, terutama dari segi infrastruktur yang jadi syarat utama AFC. Indonesia tergolong memadai. 6 stadion telah mendapat persetujuan dari FIFA, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Jakabaring, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Infrastruktur ini jadi modal Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023 mendatang yang kemungkinan digelar pada Mei 2023. Sementara ajang Piala Asia 2023 untuk kabar terakhir masih dijadwalkan pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Dengan selisih hanya kurang lebih 1 bulan, Indonesia bisa saja menggelar 2 turnamen internasional tahun depan. Indonesia baru 1 kali menjadi tuan rumah Piala Asia yakni tahun 2007 dan itu pun menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Sejauh Indonesia, Jepang, Qatar, dan Korea Selatan jadi beberapa calon kuat tuan rumah Piala Asia 2023. Jepang punya infrastruktur yang sudah teruji menggelar Piala Dunia 2022, begitu juga dengan Korea Selatan. Adapun Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia 2022, infrastrukturnya juga telah siap. Sementara itu, negeri tetangga Indonesia, Malaysia, telah menyatakan angkat tangan untuk tawaran tuan rumah Piala Asia 2023. Sekjen Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Saifuddin Abu Bakar, mengatakan hampir mustahil bagi negerinya untuk mengambil alih tugas tuan rumah karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan waktu dalam persiapan.